Awak mojok melok-melok tuku lho. Kenapa bos? Khawatirin saya ya? Yo gak lah, utangmu nang aku kan gorong lunas sih Bambang. Halo bos-bosku, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mengklik video ini and welcome to channel YouTuber Sederhana Bukan Cerita Biasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah lokasi di negara Jepang yang dijuluki sebagai lokasi favorit untuk mengakhiri sebuah kehidupan. Iya, lokasi yang saya maksudkan ini adalah hutan Aokigahara, sesuai dengan judul video ini ya bos. Jadi, menurut saya pribadi, pemikiran orang Jepang ini memang beda sekali bos. Kalau di Indonesia kan adanya kan sekolah favorit, tempat favorit untuk kencan, tempat favorit buat keluarga, Tempat favorit menjomblo setelah ditinggal pacar bos. mosok ono. Nggak tahu bos. Tak kira temenan. Justru di Jepang malah ada tempat yang difavoritkan sebagai tempat untuk bunuh diri. Malah ngeri ya bos ya, di luar akal sehat. Oke, langsung aja tanpa panjang dikali lebar lagi, ini dia fakta selengkapnya. Aokigahara adalah hutan yang terletak di sebelah barat laut Gunung Fuji, membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa. Hutan ini disebut juga dengan hutan lautan pohon atau lautan pohon Gunung Fuji. Disebut demikian karena jika angin meniup pepohonan di sana, maka akan terlihat seperti keadaan ombak di lautan. Dengan luas 30 km persegi, hutan tersebut cukup subur akibat curahan lahar yang berasal dari Gunung Fuji ketika gunung tersebut meletus pada tahun 864. Keadaan hutan ini terasa sunyi dan sangat mencekam. Sepanjang jalan di beberapa titik hanya bisa terlihat pita-pita merah, tas ransel yang sengaja ditinggalkan pemiliknya, botol-botol sake kosong, dompet, serta benda-benda lainnya. Benda itu adalah peninggalan orang-orang yang putus asa dan memilih mengakhiri hidupnya di sana. Bukan menjadi hal yang aneh melihat banyaknya barang peninggalan dari orang-orang yang bunuh diri di Aokigahara. Tak heran jika pemulung di sana kerap berkeliaran untuk mencari barang-barang berharga yang bisa mereka ambil. Bahkan jika mereka menemukan jasad orang yang bunuh diri terlebih dahulu sebelum petugas datang bos, para penjara akan mengambil semua barang berharga pada jasad tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, para wisatawan dan pendaki gunung yang menjelajahi Aokigahara menggunakan selotip plastik untuk menandai jejak mereka agar tidak tersesat. Meskipun pihak berwenang mencoba menghilangkannya berkali-kali, wisatawan dan pendaki gunung terus saja meninggalkan sampah dan sejumlah besar sampah berserakan di sepanjang kilometer pertama di hutan tersebut. Aokigahara ini menjadi viral setelah seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang bernama Logan Paul mengunggah sebuah video yang berisikan tentang jasad para korban bunuh diri di hutan tersebut, yang kemudian video tersebut mendapat berbagai kecaman dan hujatan dari seluruh dunia. Jumlah korban bunuh diri di hutan tersebut sengaja tidak dipublikasikan oleh pemerintah setempat agar tempat tersebut tidak semakin populer. Namun secara keseluruhan, jumlah korban bunuh diri di Jepang dinilai cukup tinggi. Bahkan, Jepang termasuk 10 negara dengan rata-rata bunuh diri tertinggi di dunia. Berdasarkan sebuah catatan resmi, terdapat 22.000 orang yang meninggal dunia akibat bunuh diri di Jepang pada tahun 2016. Angka itu termasuk yang paling rendah selama 20 tahun terakhir dan terus meningkat. Aokigahara kerap disangkut pautkan dengan kematian karena kawasan tersebut diyakini pernah digunakan untuk menjalankan ubasute, yaitu sebuah ritual untuk mengasingkan para lansia ketika masa kelaparan dan musim kering melanda. Mungkin di episode mendatang saya akan buat kontennya bos tentang ubasute ini. Mungkin loh bos, mungkin. Menurut kepercayaan warga di sana, Aokigahara ini dihantui oleh yurei, sebutan untuk seseorang yang meninggal dengan perasaan benci, marah, sedih, dan dendam yang mendalam. Hal itu yang membuat jiwa yurei ini tidak tenang dan akhirnya masih bergentayangan di dunia. Para ahli spiritual Jepang yakin bahwa jiwa-jiwa pelaku bunuh diri di Aokigahara
setelah merasuki pohon-pohon di hutan tersebut. Mereka mempercayai hal itulah yang menyebabkan orang-orang merasa terjebak di dalam hutan lalu ingin mengakhiri hidupnya di sana. Namun popularitas Aokigahara sebagai lokasi bunuh diri baru meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sebabnya beberapa pejabat pemerintah Jepang menduga hal itu dipicu oleh kemunculan Tower of Wave, novel karya Seijo Matsumoto terbitan tahun 1961 yang berisikan tentang sebuah aksi bunuh diri yang dilakukan sepasang kekasih di hutan Aokigahara ini. Ada juga buku lain yang berjudul The Complete Manual of Suicide yang terbit pada tahun 1993 karya Wataru Tsurumi. Buku ini menggambarkan Aokigahara sebagai tempat yang sempurna untuk meninggal dunia. Dan buku tersebut terjual jutaan eksemplar. Itu artinya bahwa buku tersebut telah dibaca oleh jutaan orang. Awak mojok melok-melok tuku lo. Kenapa bos? Khawatirin saya ya? Yo gak lah, utangmu nang aku kan gorong lunas sih Bambang. Hutan Aokigahara ini juga memikat perusahaan film Hollywood. Setidaknya ada 2 film yang terinspirasi oleh reputasi Aokigahara, yakni Sea of Trees dan film horor The Forest yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Pemilik toko-toko di sekitar hutan juga bersedia menjadi relawan untuk mencegah aksi bunuh diri yang terjadi. Pemilik sebuah kedai kopi di pintu masuk hutan mengklaim pada surat kabar Japan Times bahwa ia telah menggagalkan setidaknya 160 aksi bunuh diri selama 30 tahun terakhir dengan mengamati pengunjung yang datang sendirian. Sejumlah pakar membenarkan bahwa kesendirian merupakan penyebab depresi dan bunuh diri di kalangan orang dewasa dan para lansia. Jomblo ya bos? Iya koyoke. Meski demikian, faktor stres dan keuangan juga menjadi salah satu pemicu bunuh diri. Faktor pemicu lainnya adalah tradisi bunuh diri demi martabat dan kehormatan yang telah lama diyakini oleh masyarakat Jepang. Kepolisian Jepang menunjukkan data bahwa pada tahun 2010, 57% dari aksi bunuh diri tersebut dilakukan setelah pulang dari kantor. Kesunyian mencekam dengan pepohonan lebat dan hampir tidak ada binatang liar di sana, Aokigahara merupakan tempat yang sunyi dan sangat mencekam. Maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di hutan tersebut membuat pemerintah setempat memasang penanda dan peringatan yang berisi informasi konseling anti bunuh diri. Sejumlah penanda lainnya juga berisi himbauan kepada para pengunjung untuk merenungkan anugerah kehidupan sekaligus rasa duka yang Anda timbulkan untuk keluarga Anda. Untuk mencegah potensi bunuh diri, pemerintah Jepang juga mengerahkan petugas patroli dan memasang kamera-kamera pengawas. Itulah sedikit informasi mengenai hutan Aokigahara di Jepang yang bisa saya bagikan. Buat bos-bos yang mau request, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Like video ini jika bos-bos suka dan share video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar bos-bos tak ketinggalan update selanjutnya. Terima kasih buat bos-bos yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah kata saya minta maaf, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dadah.